بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar, khalaqal laila wan nahar, wa ja'ala samawati wal bihar, asakhkhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sayyidul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ilal jannati wan nari amma ba'd. Qad qala Allah jalla jalaluhu ba'da'udzu billahi samii'il 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di madrasah kita, di liqa kita. Semoga amal soleh ini senantiasa menjadi amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali ya, pelajaran kita dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah ya. Jadi ideologi atau akidah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk di pasal yang baru, bab baru terkait dengan syurutu tahqiqin nasri. Jadi bab terkait dengan syarat terrealisasinya atau terwujudnya kemenangan atau pertolongan. Maka kita sadari bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau ya, itu mengalami fase-fase atau masa-masa di mana beliau dan para sahabat menjumpai kondisi dan waktu yang sulit dan berat. Ya. Awal-awal Islam beliau mengalami kesulitan dalam berdakwah. Buktinya adalah ketika beliau berdakwah di Makkah kurang lebih 13 tahun, itu sampai kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah. Ya karena memang masa-masa itu berat. Dakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun ya, maka beliau mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy. Bukan cuma ancaman, bahkan mendapatkan ya tekanan, mendapatkan teror, mau dibunuh. Bayangkan. Seorang utusan itu ya. Seorang rasul saja mendapatkan teror, mendapatkan ancaman, mau dibunuh. Dan bahkan ketika itu hampir saja Nabi kita Muhammad SAW itu hampir mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, kenapa mau dibunuh jamaah sekalian? Ya, kenapa Nabi dan para sahabat waktu itu dapatkan permusuhan yang begitu besar? Ternyata sebabnya fahuwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi fil ibadah. Karena mereka ini dan Nabi kita ini menyeru agar kaumnya itu menyembah Allah semata. Ya. Maka inilah yang menjadi latar belakang gitu.
Inilah yang menjadi kemudian kenapa yang perlu kita bahas, dengan sebab apa Nabi itu mendapatkan kemenangan sejak zaman ketika beliau hijrah di kota Madinah, kemudian peperangan itu terjadi, ya, peperangan A, peperangan B, peperangan C, sampai Nabi tutup usia. Nah, apa yang menyebabkan Nabi itu mendapatkan kemenangan? Ya, apa yang menyebabkan Nabi itu mendapatkan kemudian kejayaan setelah beliau hijrah? Maka disinilah jemaah sekalian akan kita bedah, ya, akan kita bahas beberapa hal penting terkait dengan kenapa Nabi mendapatkan kemenangan di waktu itu, ya. Dan kita bisa menteladani dan kita mencontoh bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kemenangan. Baik, yang pertama jemaah sekalian, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan kaum muslimin khususnya, maka hendaknya mewujudkan beberapa hal. Pertama adalah marhalatut tauhid. Jadi yang harus dibangun terlebih dahulu adalah bagaimana pondasi akidahnya, yang sering kita istilahkan dengan kajian apa? Kajian tauhidnya. Sehingga ketika orang itu membangun dari awal, ya, dari pondasi tauhidnya, maka ini adalah tingkatan pertama yang disebut dalam istilah kita marhalatut tauhid atau marhalatul ula. Jadi tingkatan pertamanya. Nah, tingkatan pertama ini sudah dilalui oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan penekanan Nabi waktu itu pertama kali adalah dengan nilai tauhid. Karena dengan nilai tauhid itu, maka seorang itu fa'asbahu suza'an. Dia akan muncul apa ya? Keberanian. Ya. Muncul keberanian wala yakhafu ilallah. Dan muncul juga rasa tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah modal utamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka punya modal. Pertama adalah tauhid, karena itu bisa menumbuhkan rasa apa ya, keberanian. Ya, karena kalau mereka meninggal di jalan Allah, ya kan? Yang istilah kita menyebutnya apa? Syahid. Kalaupun mereka membunuh orang kafir, maka membunuh orang kafir diantaranya bentuk apa? Pahala. Maka muncul itu, ya, giroh semangatnya untuk berjuang. Nggak tahu kalau kita ini, misalnya kita diperintahkan oleh presiden kita untuk jihad itu. Mungkin kita masih mikir-mikir, ya, masih punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, punya tanggungan amanah, punya tanggungan ini dan lain sebagainya. Bayangkan sahabat dulu mereka ketika mereka jihad, bahkan bukan cuma jihad, mereka kemudian belajar, itu meninggalkan keluarganya ada yang 2 bulan, ya, ada yang bahkan jihad sampai berbulan-bulan, anak istrinya dinomorkan sekian. Ya karena sajaah itu, ya, munculnya keberanian itu dari tauhid. Wala yakhafuna ilallah, dan mereka tidak punya rasa takut. Ini yang kedua. Maka tauhid itu akan menumbuhkan dalam hati kita bagaimana kemudian kita tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit kisah kita lihat bagaimana perjalanan sahabat Nabi, ya. Dalam perang itu Nabi tidak pernah dengan jumlah yang lebih besar. Ya, bahkan jumlah sahabat Nabi ketika perang itu hampir, ya, bisa dikatakan dengan orang kafir itu ada yang pernah 10:1. Ya, kalau standarnya kan 1:1, ya kan? Sehingga katakanlah kaum muslimin jumlahnya 10.000 misalnya, maka orang kafir 10.000 itu 1:1. Tapi pernah 10:1. Dan apa kemudian waktu itu Nabi dan para sahabat kalah? Tidak. Dalam medan jihad, Nabi dan para sahabat tidak pernah mengalami kekalahan kecuali di satu medan perang, di perang Uhud. Padahal perang Uhud waktu itu jumlah kaum muslimin lumayan banyak, ya. Tapi kenapa kalah? Karena ada sebab yang membuat kekalahan kaum muslimin di waktu itu. Nah, ternyata bukan masalah banyak atau sedikit, ternyata menjadi pemenang itu dalam medan jihad, ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat bagaimana kualitas tauhidnya, ubudiyahnya, dan ini bisa kita ambil sebuah apa ya,
hibroh ya, sebuah pelajaran bahwa orang yang bertauhid itu tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Misalnya ada preman yang menghadang kita mau dibunuh, ya ketakutan manusiawi muncul, wajar. Mau dibunuh kok nggak takut, wajar kan? Tapi kalau sampai ketakutan orang itu diteror dengan manusia mau dibunuh kemudian tidak ibadah, diancam, awas kalau sampean ibadah saya bunuh. Kok akhirnya nggak ibadah? Itu tidak boleh. Orang bertauhid tidak demikian, ya. Makanya orang tauhidnya bagus itu nggak takut dengan genderuwo, Bapak Ibu, ya, nggak tahu dengan kuntilanak, setan, pocong dan demit-demit yang lain. Ya kalaupun takut ketika misalnya muncul di hadapan kita dengan takut manusiawi, kaget, kabur karena buruk wajahnya, ya wajar ya. Tapi kalau takut sampai kemudian memberikan sesajen, takut sampai kemudian memberikan tumbal, ini takut yang haram. Seorang yang bertauhid tidak demikian. Ya, makanya dalam bahasan tauhid, sifat orang yang sudah merasuk dalam dirinya itu nilai tauhid, maka ada unsur keberanian untuk mengatakan ini hak itu hak, benar itu benar, batil itu batil, ya, itu ada di situ. Ya, tapi ada porsinya nih, ada apa ya? Ada sikon di mana kita menempatkan. Perlu adanya metode, cara-cara untuk kita menyampaikan di tempat umum bagaimana. Kalau sendiri tetap muka berduaan bagaimana, kalau berempat bagaimana, itu ada cara-caranya. Tapi yang jelas kita katakan al-haq itu hak, al-batil itu batil, at-tauhid syirik itu syirik. Itu kalau tauhidnya baik. Nah, oleh karenanya fayajibu 'ala du'at ayyabda'u bitauhid. Maka kewajiban kita, ya, walaupun konteksnya adalah untuk para mubalik, untuk para dai, untuk para ustadz, untuk para kiai, untuk para ulama, kewajiban yang paling awal ketika orang-orang yang duduk di atas mimbar itu hendaknya dia mengajak tauhid. Apakah ini hanya orang-orang yang duduk di atas mimbar? Jawabannya tidak. Ketika panjenengan punya peluang potensi untuk ngajak orang gitu ya, mungkin karena misalnya panjenengan adalah orang yang disegani di kampung, orang yang punya nama, orang yang punya jabatan, orang yang punya kewibawaan gitu. Ya sudah, kita ajak orang untuk bertauhid. Ya. Wa yukhaddiru minasyirki, dan mengingatkan kaum muslimin akan bahaya kesyirikan. Inilah awal modal para sahabat dan Nabi waktu itu. Jadi modal munculnya kemenangan itu apa? Marhalat tauhid. Ya, terus kayak gitu. Ya, makanya Nabi itu mengobati para sahabat yang dulu itu menggandrungi kesyirikan di era jahiliyah. Itu diobati dengan tauhid, terus ya. Sampai kapan? Ya sampai Nabi wafat, sampai Nabi kita Muhammad bin Abdullah meninggal dunia. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu marhalah yang pertama ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemenangan, ya mari ya kita awali dari diri kita untuk apa? Menanamkan nilai tauhid. Baik, kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mendapatkan kemenangan dan mewujudkan kemenangan adalah marhalatul ukhwah. Apa itu marhalatul ukhwah? Marhalatul ukhwah adalah tingkatan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya, bersatu. Jadi kalau kaum muslimin dengan muslimin yang lain kok malah kemudian bercerai-berai, mencaci maki, menjelekkan, menjatuhkan, merendahkan, ini nggak masuk ke poin kedua, dan tidak mungkin akan mendapatkan pertolongan gitu. Kalau sudah kemudian kaum muslimin A, B, C, D, E kok malah berpecah belah, saling merendahkan, saling mengejek, maka nggak mungkin. Makanya hikmah daripada Nabi itu hijrah. Bayangkan Nabi hijrah itu kan dari Mekah, pernah ke Habasyi, ke Taif, ya kan, sampai kemudian ke kota Madinah. Nilai yang ditanamkan oleh Nabi dalam rangka untuk membangun ukhuwah, tapi ditolak. Di Taif diusir, di Habasyi diusir, di Yasrib diusir. Ya sebuah risiko dalam dakwah itu begitu. Misalnya kita dakwah dari Jogja, misalnya mau kemana, ditolak, itu sebuah risiko, tantangan dakwah di situ. Sampai akhirnya Nabi itu berada di kota Madinah. Barulah di situ beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
disambut dengan sambutan hangat yang luar biasa. Yang sampai Allah berikan dalam Al-Quran bahwasanya dua kabilah besar yang diistilahkan dalam Al-Quran adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Karena ketika Nabi di kota Madinah, maka liyakuna mustama'. Disitulah terbangunnya sebuah komunitas. Dan apa yang dibangun Nabi pertama kali? Setiap Nabi singgah itu Nabi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Sebagai bentuk istilahnya naungan utamanya lah, ya. Jadi tempat untuk istilahnya sharing, ibadah, tukar pendapat, ya, dan lain sebagainya di masjid. Makanya Nabi yang pertama kali masjid dibangun itu bukan Masjid Nabawi dalam perjalanan Nabi hijrah, tetapi Masjid Kuba. Makanya kalau Bapak Ibu jenengan ketika umroh atau haji itu pasti diampirkan di Masjid Kuba. Karena ada historisnya di situ. Ada sejarahnya bagaimana kemudian ketika itu Nabi dalam perjalanan yang agak lama itu di situ. Akhirnya beliau membangun masjid pertama kali di Kuba atau disebut dengan Masjid Kuba. Yang akhirnya kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Akhirnya kemudian beliau di Madinah karena agak lama, bahkan beliau meninggal di sana, beliau membangunlah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Hatal yaum sampai detik ini. Ya kan? Baik. Fa awwalu ma bada'a bi fa wa bina'ul masjid. Nah, ini kan kata beliau, pertama kali dalam perjalanan hijrah Nabi itu yang dibangun adalah masjid. Makanya tugas kita Bapak Ibu kalau di sebuah tempat kita tinggal, misalnya kita berada di Pogung gitu ya, masa di Pogung nggak ada masjid? Padahal kita ada di situ. Pertama kali yang harus ada itu masjid. Bahkan misalnya ada bikin komunitas perumahan yang memang ditargetkan ini adalah banyak gitu, cari tempat untuk bangun masjid. Ya, karena itu senter utama untuk istilahnya terbangunnya ukhuwah. Nah sekarang Bapak Ibu panjenengan bayangkan, bagi bapak khususnya ya, kita bisa temu dengan teman kita itu minimal seminggu sekali. Bertemu dengan kaum muslimin laki-laki itu seminggu sekali. Kapan itu? Jumatan. Maka sungguh apa bahasa Jawanya kebangetan. Kalau kaum muslimin nggak Jumatan. Kalau dulu ajang Jumatan sebagai bentuk ruhiyah kaum muslimin sahabat Nabi, di sisi lain sebagai bentuk untuk tatap muka, saling menyapa, gimana kabarnya. Kalau dulu zaman Nabi ketika orang tidak Jumatan itu cuma ada dua opsi. Kalau tidak sakit, dia safar. Nah sekarang, ya, ketika tidak Jumatan bisa jadi karena sibuk kerja. Gak Jumatan mungkin karena capek, bukan sakit. Atau bolos, ya. Izin dulu Pak Takmir, saya nggak Jumatan. Ya. Padahal dulu ajang untuk pertemuan para sahabat sharing ketemu dari jauh. Bayangkan, ada seorang sahabat yang buta Bapak Ibu, buta loh, bayangkan, buta dari jauh perjalanannya dan penuh dengan hewan buas. Ketika itu sahabat ini minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya dapat rukhsah karena saya buta? Karena Nabi melihat begitu jalannya berliku-liku dan banyak hewan buas, Nabi katakan, saya izinkan Anda. Setelah Nabi berpaling, maka Allah memberikan ilham pada Nabi kita Muhammad, tanyakan kepada sahabatmu, hal sami'tan nida, apakah engkau atau dia mendengar panggilan azan? Maka Nabi tanya, ya Abdullah bin Umi Maktum, kata Nabi. Ya, sahabat ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Wahai sahabatku, hal sami'tan nida, katanya, apakah sampai mendengar azan? Karena bukan tuli, buta, ya kan? Apa jawabannya? Naam, sami'tan nida. Ya, saya mendengar adzan ya Rasulullah. Maka Nabi katakan apa? Fa'ajibhu, penuhi panggilan adzan itu. Artinya apa? Disuruh datang sholat 5 waktu, bukan cuma Jumatan. Ya, saya istilahkan Jumatan itu karena paling rame, masjid penuh dengan kaum muslimin yang nggak pernah jamaah di masjid gitu. Nah Jumatan datang tuh. Ya makanya di Al-Kausar ini kalau sholat berjamaah ya hari normal ya, bukan pandemi. Setahu saya bapak-bapak mantap di sub 4 lah, di luar pandemi. Kalau Jumatan ya paling sampai luar, lumayan lah, tambah sekitar 6 sub lagi. Artinya Jumatan itu harusnya menjadi sebuah ajang pertama untuk meningkatkan ruhiyah, meningkatkan takwa,
Juga sebagai ajang kita bisa ketemu yang mungkin rumahnya pojok Pogung Baru sama ujung sana, datang ke masjid sini. Oh Pak, gimana kabarnya? Sepekan nggak ketemu, sharing ngobrol, ya. Dan dia bisa tanya kabar, tanya mungkin pekerjaan, tanya kondisi anak, tanya macam-macam. Ya. Penting di situ jamaah sekalian. Sehingga Nabi membangun masjid itu bukan cuma untuk ibadah, tapi ada musyawarah di situ, istima' di situ dan lain sebagainya. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, yastami'u fihil muslimun li ibadati rabbihim. Kenapa dibangun masjid pertama kali ketika Nabi di kota Madinah? Karena untuk perkumpulan kaum muslimin dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Masjid Nabawi ketika dibangun ya kecil. Ya, enggak sebesar hari ini. Ya, makanya kuburan Nabi itu masuk dalam kompleks Masjid Nabawi. Kalau dulu enggak, ya. Kalau dulu itu kan katakanlah ini Masjid Nabawi ya, segede ini. Ini mimbar Nabi. Lah Nabi itu rumahnya kan di samping masjid. Antara tembok bahkan disebutkan jendela masjid dengan jendela Nabi itu satu. Ya. Nah, Nabi ketika meninggal atau wafat, beliau itu dikubur di rumah Aisyah, karena rumah Aisyah itu di sebelah samping masjid. Dan dalam hadis memang dikatakan bahwa ketika seorang nabi itu wafat atau meninggal, maka dikuburlah di mana mereka meninggal. Dan itu sunnah para nabi, sunnah para rasul. Kok ada orang sekarang itu ngikut-ngikutin gitu? Wasiat, nanti kalau bapak meninggal, tolong dikubur di karangan rumah. Itu tidak boleh, ya. Karena nanti kalau sudah dikubur di mana ketika kita ada atau minta wasiat di situ, undang-undang kuburan berlaku. Nggak boleh dipakai untuk sholat, ya kan? Nggak boleh untuk di situ baca Quran. Ada undang-undangnya, gitu. Maka di Bali itu banyak ya, Bapak Ibu. Nanti ke Bali, berapa sih kadang-kadang ada orang meninggal dikubur di depan rumahnya. Ya. Dan itu biasa kayak gitu. Karena kalau ketika ada kuburan, maka di situ tidak boleh ada tempat ibadah. Harus nyingkir salah satu. Loh, sekarang kok di Masjid Nabawi itu kuburan Nabi dan dua sahabatnya kok di situ, Ustaz? Baik, jawab sabab nuzulnya itu bukan dikubur dalam masjid. Jadi kuburan Nabi dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu awalnya bukan dalam kompleks masjid. Itu yang perlu kita ingat. Ya. Hanya saja ketika perlebaran masjid itu karena para sahabat waktu itu dan berawal pelebaran masjid itu di zaman siapa? Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan tidak berani, tetapi karena kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib pelebarannya besar sampai kemudian kuburan itu termasuk dilebarkan. Singkat cerita, masuklah dalam kompleks masjid setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka orang beralasan hari ini, nah itu kuburan Nabi dalam masjid, gitu kan? Sehingga ada orang yang berargumen, lah apa salahnya kuburan para wali taruh di dalam masjid? Beda kasusnya. Nabi itu bukan dikubur dalam masjid, tetapi di luar masjid. Tetapi ketika terjadi pelebaran, maka masuk dalam kompleks masjid, kan begitu. Dan itu kekhususan. Kalau ada orang berargumentasi seperti misalnya, nah, kuburan Abu Bakar As-Siddiq juga di masjid, kuburannya Umar juga di masjid. Ya kalau mau begitu simpel aja kita jawab. Silakan Anda dikubur di masjid kalau Anda imannya selevel dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Mustahil jemaah. Bayangkan kata Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan law wazana imani Abi Bakrin, ya, law wazana imanu Abi Bakrin bihadil ardi atau bi ahlil ardi. Jika seandainya imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan imannya penduduk kota itu, la rojaha, maka seluruh orang-orang yang ada di situ imannya belum bisa menandingi imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, di situ ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ya, ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat mentereng. Itu kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan apa? Jika seandainya imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan orang-orang penduduk bumi yang ada di situ, belum bisa menandingi imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kok ada orang yang beralasan, "No, saya seperti lihat kuburannya Abu Bakar juga di masjid." Ya, fahadalah ya. Baik, jadi marhalatul ukhuwah jamaah,
Ya, jadi marhalatul ukhuwah itu apa? Membangun persatuan yang berawal dari masjid. Makanya salah satunya minimal sholat berjamaah ini Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak ya. Ya kalau nggak ada halangan yang syar'i, halangan syar'i itu seperti misalnya jenengan sakit, ya jenengan safar, itu syar'i. Kalau nggak ada yang syar'i, ke masjid. Kita bisa menyapa, oh gimana kabarnya Mas? Si Mas Rizal nih ya, takmirnya. Oh nggak ketemu. Pasti tanya besoknya, loh Mas kemarin kok kelihatan kemana? Oh, apa Ustaz kemarin ada acara. Nah kita tahu tuh, oh ada acara. Tanya lagi, Pak kemarin kemana nggak sholat duhur? Oh kemarin ada acara keluar. Nah kita tahu. Kita tanya lagi, Mas kemarin kok nggak kelihatan asar? Waduh Ustaz kebetulan saya lagi nggak enak badan. Nah kita tahu di situ. Akhirnya doa muncul, semoga cepat sembuh ya, semoga Allah ini bla bla bla. Itu hikmahnya. Ya. Dan sahabat Nabi begitu juga. Makanya ketika itu kemudian apa? Mereka menjadikan senter utama untuk ukhuwah Islamiyah itu di masjid. Ya. Makanya semoga nanti masjid yang akan dibangun ya oleh jamaah ini segera terbangun dan kemudian bisa menjadi senter ya di Pugong Baru ini. Harapannya begitu. Nah, liyundimu hayatahum, bahkan bukan cuma itu ya. Masjid itu bisa menata kehidupan kita Bapak Ibu ya. Orang muslim yang baik itu kalau galau, lagi pusing gitu, datang ke masjid aja. Ngapain Ustaz? Nih baca Quran lah, atau doa, atau sholat tahiyatul masjid. Datang ke masjid, lagi galau, lagi pusing, ada masalah berat, datang ke masjid, ambil air wudhu, masuk, sholat 2 rakaat, dzikir, doa, minta pada Allah. Makanya Nabi itu setiap beliau dari safar tidak langsung masuk ke rumahnya. Rumah beliau juga samping masjid ya. Tapi beliau masuk masjid dulu, baru kemudian beliau pulang ya. Dan ini sebuah adab-adab yang memang harus kemudian bagaimana seorang muslim itu memperhatikan. Makanya ketika misalnya ada permasalahan gitu ya, dengan kita memperbaiki hidup kita, datang ke masjid ya. Saya yakin panjenengan pun juga bisa merasakan orang-orang yang rajin ke masjid dengan orang yang tidak rajin ke masjid. Itu dari sisi mungkin ya kepribadian pun berbeda, lisannya juga beda, mungkin praktek amaliyahnya beda ya. Bahkan sampai dari sisi pakaian Bapak Ibu. Orang yang nggak pernah ke masjid itu akan kelihatan mungkin rambutnya pun tidak rapi mungkin ya kan. Walaupun ada yang nggak pernah ke masjid sama sekali tuh rapi 26 jam juga ada. Kebablas tuh tak kasih bonus 2 jam karena memang ada yang rapi. Tapi tendensinya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Kenapa dia rapi? Ya mungkin karena dia orang terpandang, karena ingin dilihat sebagai orang kaya, karena dilihat ini. Tapi orang muslim itu kelihatan. Raut wajahnya ketika dia adalah ahli masjid, maka dia akan mencerminkan mengeluarkan aura-aura yang positif, ya kan? Makanya jangan perhatikan aja orang-orang yang rajin ke masjid dengan orang yang tidak rajin ke masjid itu kelihatan sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, faqad badara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ini segera ya mempersatukan. Karena beliau datang kota Madinah waktu itu disambut dengan heboh ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi itu sampai disambut dengan sholawat Badar. Ya, disambut dengan sholawat oleh para sahabat yang di kota Madinah. Maka beliau ila muakhati bainal ansar sukanil Madinah wa bainal muhajirin min Makkah. Maka orang-orang Madinah waktu itu dengan kaum muhajirin yang kemudian bersama Nabi, mereka dipersaudarakan. Ya. Begitu luar biasanya. Ya. Maka orang-orang Mekah yang berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah karena mengikuti Nabi, mereka apa? Taraku amwalahum, meninggalkan harta-harta mereka. Terus enggak dipikir lagi. Punya bisnis di Mekah ditinggal, punya harta di Mekah ditinggal, ya. Lah menariknya adalah fa'aradul ansar amwalahum. Orang-orang Ansar pun juga tidak diam. Ketika orang-orang Makkah itu hijrah ke kota Madinah, maka penduduk Madinah menawarkan harta-harta mereka. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, seorang sahabat Nabi yang mulia dari kaum Ansar menawarkan kepada saudaranya dari Makkah atau disebut dengan muhajirin. Karena sudah dipersaudarakan oleh Nabi SAW, maka orang Ansar menawarkan apa? Wahai fulan, jika anda berkehendak dengan salah satu istri saya,
pilih yang paling cantik, saya akan ceraikan, minta izin dan kau nikahi. Ya. Bayangkan jemaah, ada nggak orang sekarang? Misalnya bapak-bapak punya istri lebih dari satu, ya? Katakanlah punya 4. Tiba-tiba kemudian ada teman kita jauh dari Jepang, dia Muslim, soleh, taat, masih belum nikah. Tiba-tiba engkau tawarkan, sampean kan belum nikah. Tuh, saya punya istri 4. Sampean kalau tertarik, pilih salah satu yang paling cantik, saya minta izin untuk saya ceraikan. Kalau sampean mau, silakan nikahi. Bukan cuma itu, bahkan sahabat Nabi dari kaum Ansor memberikan opsi pilihan. Jika engkau berkehendak pilih ladang saya akan berikan padamu. Ya, kalau sekarang mungkin kalau punya bisnis 3, 4, 5, jika engkau berkehendak bisnis saya yang sudah jalan, kamu ambil, silakan engkau lanjutkan. Ada gak jamaah sekalian orang sekarang seperti model-model sahabat Nabi Ansor? Tidak ada. Maka tidak salah kalau kualitas iman-iman mereka itu kalau dibandingkan dengan iman kita, itu iman mereka kalau berinfak itu cuma setengah mud, ya, cuma setengah mud. Sedangkan kita infak sebesar gunung Uhud itu belum setara dengan infaknya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena kualitas yang seperti ini kita nggak bisa mencari orang model-model seperti zaman sekarang seperti beliau, para sahabat Nabi. Ya bayangkan, dia punya harta ladang sawah ditawarkan dan diberikan gratis cuma-cuma. Yang menariknya lagi adalah apakah mereka kaum muhajirin waktu itu kemudian menerima tawaran tersebut? Lah, ya. Ini lebih menarik lagi. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dari kaum muhajirin dari kaum Makkah, ya, tidak ada satupun yang ditawari dengan harta, wanita, dunia, itu mereka menerima. Mereka cuma mengatakan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, dullani ala suq, katanya. Sampean cukup tunjukkan saya ini jalan menuju pasar saja. Nggak tahu mau bisnis kah atau mau jual beli, tunjukkan saya jalan pasar, saya akan dagang di situ. Itu jawaban para sahabat kaum muhajirin. Itu kan kalau kita ditawari, masya Allah. Mau nggak sampean? Saya punya tuh, ya, sawah di mana gitu. Itu panjang kali lebar, ya, 10 hektar. Sampean ambil separuh. Kira-kira jawaban kita apa? Iya Pak, bolehlah, besok saya cek dulu. Ya. Mana yang mau dikasihkan saya? Segera ini aktenya biar jelas, gitu ya. Itu kita. Sahabat Nabi kaum muhajirin nggak ada satupun yang begitu. Ya. Makanya mereka yang kemudian ketika kaum muhajirin itu datang ke kota Madinah, jadi kemudian sahabat Ansor, maka mereka menjadi ukhwah, menjadi persatuan, persaudaraan yang begitu luar biasa. Lil muhajirin faqaddamu lahum kullama yahtaju ilaihi. Bahkan semua yang dimiliki oleh orang-orang Ansor itu diberikan kepada mereka saudara-saudaranya dari kaum muhajirin. Maka kita juga demikian jemaah, ya. Maka sifat kita itu, ya, ketika ada saudara kita jauh gitu, jangan berikan pelayanan terbaik, ya. Berikan apa? Pelayanan terbaik. Wa qad wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukanal Madinah. Dan Nabi menjumpai di sana itu ada penduduk Madinah, baik dari Aus, Khazraj, yang tadinya itu terjadi permusuhan. Di Madinah itu ada kabilah Aus, Khazraj. Itu sering sering cekcok, sering perang. Setelah Nabi ada di situ, maka mereka kemudian jadi baik. Fa'aslaha bainahum. Nabi perbaiki keduanya. Ya, jadi datangnya Nabi itu bukan cuma kemudian ya membawa kemaslahatan untuk kota Madinah, tetapi yang tadi adanya kabilah-kabilah yang crash gitu ya, yang sengketa, yang lagi perang, itu diperbaiki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nah, ini hadis yang juga menjadi sebuah memperkuat persatuan kita kaum muslimin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lain itu bersaudara jemaah. Ya. Mana udzubillah itu kalau ada di pemberitaan, berita, informasi, media dan lain sebagainya, orang muslim bunuh muslim yang lain. Itu
nilai persaudaraan yang Nabi katakan al-muslimu akhul muslim itu tidak ada. Muslim yang lain dengan yang lain merendahkan, menghina, mencaci maki, mendolimi, adu domba. Itu bukan akhul muslim, bukan al-muslimu akhul muslim. Kita kan beda Ustaz. Si A pengikutnya si A, si A pengikutnya si B, si B pengikutnya. Perbedaan itu hal yang biasa jemaah. Tetapi yang jelas al-muslim akhul muslim itu adalah standar yang Nabi sebutkan dalam kategori muslim. Perbedaan hal biasa. Selama perbedaan itu tidak berbicara masalah usulnya, prinsipnya. Katakanlah dalam masalah prinsip ada perbedaan, tetap kita selama dia adalah muslim, tetap kita saudaranya. Makanya di sini tidak ada istilahnya sebutlah kemudian yang kalau dulu kan yang paling kuat itu kan ada organisasi Muhammadiyah dan NU, seakan-akan itu dari dulu sampai zaman sekarang itu seakan ini dua organisasi yang punya perbedaan dan dalam tanda petik perperangan masalah ibadah. Yang kemudian kalau begini, oh ini Muhammadiyah, kalau begitu, oh ini NU, itu sampai hari ini. Ya, jangan sampai. Ya. Maka kita mengajak kita semua bahwa seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah saudara. Bahkan Nabi sebut kal bunyan, ya yasuddu ba'duhum ba'dha. Jadi Muslim itu satu dengan seperti bangunan, saling menguatkan gitu. Bahkan sampai Nabi istilahkan kalau bangunan itu ada yang bolong, ada yang cacat, maka Muslim yang lain itu menyempurnakan. Sekarang kalau kita lihat tembok ini, Bapak Ibu jemaah, tembok ini ada yang lubang. Kalau kita diamkan berarti kan nggak enak dilihat. Maka ada Muslim yang lain untuk menyempurnakan agar jangan sampai apa? Lubang. Bagaimana biar lubang itu tertutup, bahkan kalau bisa seperti kanan kirinya, jadi misalnya warnanya putih gitu ya. Kita akan cari keramik yang semisal. Dalam rangka apa? Agar ketika kemudian dilihat pertama itu adalah kokoh, baik, kuat, rapi, dan kelihatan kemudian ya mungkin ada garis-garisnya dan sebagainya, tertib. Harusnya begitu. Bukan malah menjatuhkan kehormatan satu dengan yang lainnya. Baik, demikian jemaah sekalian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Besok kita sambung kembali poin ketiga, masih bab masalah surut tahqiqin nasri, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.